Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, narasumber kita hari ini Bapak Muhammad Galih Broto Santosa, para dosen, panitia penyelenggara, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Benis Darmaji selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pelatihan pada hari ini dengan mengusung tema Time Mastery, Seimbangan Akademik dan Organisasi Tanpa Stres. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu kita semua, khususnya para mahasiswa, agar lebih bijak dalam mengelola waktu, serta menjaga keseimbangan antara kegiatan akademik dan organisasi tanpa mengabaikan kesehatan mental. Baik, selanjutnya, rekan-rekan sekalian, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Mungkin operator bisa share screen. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Muhammad Galih Broto Santosa, mahasiswa aktif program studi manajemen pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2023. Di usia yang masih sangat muda, beliau sudah aktif dalam berbagai organisasi, menjadi wirausahawan dengan brand Pop Kitchen, pernah menjadi anggota BEM UNY 2023-2024, terpilih sebagai Duta Pendidikan Fakultas, serta sering menjadi MC dan moderator dalam berbagai acara. Wow, sangat multi talent sekali ya Mas Gal ini. Kini, beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Organisasi Insan Prima. Sosok beliau dikenal aktif, kreatif, dan inspiratif. Dan hari ini, beliau akan membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Adapun agenda pada hari ini, pada sesi hari ini kita akan membahas beberapa topik yang sangat relevan, pastinya tentang mahasiswa zaman now, mengenai time management tersebut. Apa itu? Yang pertama ada apa itu time mastery dan kenapa ini penting untuk mahasiswa. Yang kedua, teknik manajemen waktu dari Pomodoro sampai deep work. Yang ketiga, tips menyusun to-do list yang masuk akal. Dan yang terakhir, cara mengelola stres dan mencegah burnout. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita, Muhammad Galih Broto Santosa. Kepada Mas Galih, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galih Broto Santosa. Di sini saya sebagai materi untuk acara Time Mystery, cara membangun sebelumnya, Pak. Yes, di sini saya akan menjelaskan tentang time mastery, seimbangkan akademik dan organisasi tanpa stres, yaitu cara membangun kesadaran mahasiswa terhadap kesehatan mental. Next. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama untuk tujuan pelatihan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, membantu mahasiswa mengelola waktu melalui pelatihan manajemen waktu. Kemudian 80% peserta mampu membuat time schedule dan 70% peserta mengalami penurunan stres, kemudian meningkatkan kesadaran mahasiswa agar lebih produktif tanpa mengabaikan kesehatan mental. Kemudian selanjutnya yaitu dilaksanakan selama 4 minggu dengan evaluasi 1 bulan setelah pelatihan. Next. Untuk sasaran peserta pada kesempatan kali ini yaitu mahasiswa aktif di akademik dan organisasi, kemudian mahasiswa yang sering merasa kewalahan dengan jadwal, kemudian mahasiswa yang ingin lebih disiplin dan teratur, kemudian mahasiswa yang ingin meningkatkan fokus dan
manajemen diri. Jadi pada kesempatan kali ini bagi mahasiswa yang mungkin sibuk dalam organisasi, akademik, tapi bisa juga nanti kita kasih waktu, kita kasih pelatihan untuk manajemen waktu. Gitu. Untuk informasi pelatihannya yaitu yang saat ini dilaksanakan yaitu auditorium UNY. Kemudian ada juga Zoom meetingnya, kemudian durasi waktunya yaitu 4 minggu, 2 jam per minggu. Kemudian untuk fasilitas yang kita berikan yaitu modul pelatihan, kemudian jadwal dan mentoring. Kemudian yang terakhir yaitu untuk formatnya interaktif, praktik, dan refleksi diri. Next. Baik, sebelum kita mulai mungkin kita akan ice breaking terlebih dahulu untuk merilekskan pikiran kita. Mungkin bisa di play Mbak moderator. Mungkin yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih Mbak Operator. Itu tadi kita ice breaking sebelum kita mulai ke materi kita yang pertama ya, teman. Mungkin bisa dilanjut, Mbak Moderator. Oh ya, oke. Karena tadi kita sebelumnya sudah melakukan ice breaking, sebelum kita mulai lagi ke selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan mengerjakan pretest. Jadi bagi teman-teman mungkin bisa di-scan. Oke, mungkin bisa di-scan. Ini wajib ya untuk teman-teman karena nanti sebelum kita mulai kita akan ngecek sejauh mana teman-teman memahami tentang emosi dari teman-teman sendiri, kemudian stresnya dari teman-teman gitu kita bisa mengetahuinya. Oke, sudah di-scan semua? Kami beri waktu mungkin 2 menit ya untuk mengerjakan pretest ini. Bisa, teman-teman? Bisa. Ya.
Mungkin kalau ada iklan di website kita bisa dilewati iklan gitu ya. Udah Mas, udah selesai Mas. Oke, karena sudah 2 menit, mungkin bisa dilanjut, Mbak Operator. Oke, sekarang kita masuki materi kita yang pertama, yaitu menyadari pentingnya manajemen waktu dalam dunia mahasiswa. Jadi pastikan kita sebagai mahasiswa di sini, kita banyak sekali kegiatan, entah itu dari jadwal kuliah itu sendiri, kemudian mungkin kita yang mengikuti organisasi, mungkin di luar organisasi itu ada kegiatan mengikuti UKM gitu, Kak. Itu harus di manajemen waktunya agar kita tidak stres gitu. Next. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman banyak bertanya ya, apa itu time mastery? Bukan soal sibuk, tapi soal kendali. Jadi eh, di sini tujuannya yaitu mahasiswa memahami urgensi manajemen waktu dalam kehidupan kampus agar yang sudah tadi dijelaskan tidak stres akan kepadatan jadwalnya gitu. Mungkin di next. Nah, Nah, mengapa mahasiswa merasa kewalahan gitu kan? Pasti kan emang kita dalam mengatur waktu itu kadang kita merasa, wah sibuk banget nih, kita susah banget nih ngatur waktunya antara satu dengan yang lainnya gitu kan. Nah, pasti banyak banget kegiatannya yaitu ada tuntutan akademik, kemudian aktivitas organisasi, kemudian juga faktor eksternal, kemudian kurangnya kesadaran tentang batas waktu dan prioritas gitu. Next. Oke, selanjutnya mungkin ada video dari kami. Bisa di-play, Mbak Operator. Takon Lik, ada suaranya. Pusat waktu sangat dibutuhkan dari beberapa minggu ke beberapa tahun. Waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan pemerintahan merupakan suatu teknik dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu cara memanfaatkan waktu di mana seseorang bisa memastikan dan agar cepat terbiasa. Namun, waktu adalah karakteristik waktu yang susah. Kita harus mengevaluasi waktu dan menambahkan beberapa hari catat waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari dan pada aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan malam hari setiap hari untuk berencana dengan mengerjakan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun jadwal agar tetap fokus dan dengan hal-hal yang dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sesuai. Hal ini berlaku untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Istirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal beberapa hal dan istirahat. Rencanakan olahraga yang teratur untuk dimasukkan ke dalam aktivitas harian dan buat kamu supaya tetap sehat dan mudah. Kalau kita memanage waktu dengan baik, hal itu dapat membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri, serta dapat mengurangi kadar stres dan kecemasan. Tapi, seandainya kita mengabaikan hal tersebut,
Jumlah dan faktor manajemen waktu yang seperti perbedaan, berinfeksi, tidak tepat langsung, terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, bahkan waktu kerja dan hidup yang tidak seimbang. Dan kamu sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus mengalihkan ke pekerjaan lain, cobalah untuk tidak teralihkan. Hal ini akan menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai dengan baik dan menghambat produktivitas. Hal terpenting dari manajemen waktu yang mudah menggunakan dan dapat dipelajari adalah mempraktikkannya secara langsung dan bukan hanya dengan teori maupun buku di sebuah seminar. Manajemen waktu ada dalam kendali. Jika kamu akan mengolahnya dengan baik, maka dapat menciptakan peluang yang sangat besar karena pemanfaatan waktu dan efektivitas merupakan penanda utama untuk sukses. Orang sih. Oke, itu tadi simak simak video yang merupakan salah satu yang terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu manajemen waktu, yang mana di video tersebut seseorang yang banyak sekali kegiatannya, kemudian juga ada ajakan-ajakan untuk bermain dari teman-teman itu bisa dikatakan tidak gitu ya untuk teman-teman yang terlalu sering untuk mengajak main, dan kita juga bisa membagi waktunya sesuai dengan kapasitas kita gitu. Jadi eh, manajemen waktu ini tergantung kepada diri kita sendiri untuk mengaturnya. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya kita masuk kepada teknik Eisenhower, matrix, dan fakta. Jadi, membedakan aktivitas penting dengan mendesak, yaitu dengan teknik Eisenhower matrix. Jadi, kita supaya bisa mengetahui mana yang lebih penting dan juga mendesak gitu kan. Jadi, kita bisa mengatur skala prioritasnya. Jadi, yang pertama untuk teknik Eisenhower Matrix, yaitu yang pertama ada time management, yaitu mengatur jadwal, kemudian time mastery, menguasai kendali atas waktu, jadi bukan hanya menjadwalkan, jadi di sini bukan hanya menjadwalkan waktu-waktu yang kita punya gitu, tapi kita bisa mengendalikan atas waktu tersebut. Jadi waktu ini bisa dikendalikan oleh diri kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu fokus pada hasil, bukan hanya aktivitas. Jadi mungkin teman-teman mengikuti organisasi, banyak sekali organisasi, tapi bukan hanya mengikuti organisasi tersebut, tapi juga hasilnya. Jadi mungkin yang dirasakan oleh partner dari teman-teman sendiri, mungkin hasilnya bagus gitu kan. Jadi bukan hanya datang, kemudian pulang, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya teknik yes to less. Berani bilang tidak. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, yang di dalam video, mungkin banyak sekali teman-teman di luar sana yang mengajak untuk berfoya-foya gitu, itu bisa dikata berani bilang tidak. Untuk faktanya, penelitian yaitu dampak buruk dari manajemen waktu yang buruk, yaitu ada stres, kemudian penurunan prestasi akademik, dan kehilangan motivasi. Jadi, teman-teman apabila mengalami manajemen waktu yang buruk, itu bisa mengakibatkan stres, kemudian penurunan prestasi, dan kehilangan motivasi gitu. Next. Kemudian yang kedua yaitu teknik manajemen waktu efektif. Untuk yang pertama ada teknik Pomodoro. Teknik ini atau metode ini membagi waktu kerja menjadi 25 menit fokus diselingi istirahat 5 menit. Jadi setelah 4 sesi, ambil istirahat lebih panjang 15 sampai 30 menit. Teknik ini membantu menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan. Jadi mungkin eh, 4 sesi ini mungkin ya, misal dalam satu hari teman-teman ada 3 sesi mata kuliah. Kemudian ada satu sesi eh, organisasi atau UKM yang diikuti. Kemudian jadi teman-teman bisa ambil istirahat lebih panjang yaitu 15 sampai 30 menit. Kemudian yang kedua konsep deep work, yaitu deep work adalah bekerja dalam kondisi fokus penuh tanpa gangguan untuk menyelesaikan tugas penting dan kompleks. Kuncinya adalah menjauh dari distraksi dan menjadwalkan waktu khusus untuk pekerjaan mendalam. Jadi misal teman-teman butuh deep work gitu kan. Jadi mungkin teman-teman bisa menjauhkan handphonenya, mungkin bisa di mode pesawat gitu kan. Jadi tidak terganggu
distraksi dari luar, dari eksternal gitu. Kemudian selanjutnya menyusun to-do list yang realistis. Peserta akan belajar membuat daftar tugas yang tidak terlalu panjang dan bisa diselesaikan dalam sehari. Fokus pada prioritas dan pembagian waktu yang seimbang. Mungkin pertama kita bisa bikin to-do list per hari. Jadi misal hari ini akan melaksanakan apa aja gitu kan. Jadi diwaktukan. Jadi misal di jam 9 sampai jam 10 ada kelas, kemudian dari jam 10 sampai jam 11 kemudian ada kegiatan apa di luar gitu kan. Kemudian setelah mungkin mengatur waktu per hari bisa per minggu, kemudian per bulan gitu untuk jangka panjangnya. Dan yang keempat, simulasi perencanaan waktu. Di peserta akan mempraktikkan teknik-teknik ini melalui studi kasus agar bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Oke, selanjutnya di sini mengelola stres dan meningkatkan keseimbangan. Jadi, mengenal tanda-tanda burnout. Yang pertama ada kelelahan emosional, kurangnya motivasi, dan berkurangnya produktivitas. Kemudian selanjutnya ada untuk teknik mengatasi stres tersebut yaitu mindfulness, kemudian relaksasi, pernapasan dalam, meditasi singkat, dan peregangan tubuh. Jadi misal setelah melakukan banyak sekali kegiatan, teman-teman bisa melakukan teknik-teknik di bawah ini. Kemudian ada sesi diskusi kelompok, berbagi pengalaman terkait stres, kemudian strategi mengatasi stres, menciptakan lingkungan suportif, kemudian bertukar tips dalam menghadapi tantangan manajemen waktu. Kemudian untuk tujuan sesi yaitu meningkatkan keseimbangan dan kesehatan mental, kemudian mengelola stres yang muncul akibat tuntutan akademik, kerjaan atau organisasi, kemudian meningkatkan produktivitas dan fokus saat bekerja. Saya di next. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir kita masuk kepada post test. Jadi tadi sudah ada pre-test, kemudian selanjutnya ini ada post test. Mungkin bisa di-scan teman-teman karena waktu kita terbatas. Mungkin di-scan terlebih dahulu. Oke, sudah di-scan, mungkin bisa diisi. Mungkin selanjutnya bisa di next, Mbak. Oke, thanks for your attention. Mungkin nanti habis ini, setelah ini kami serahkan lagi kepada moderator. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pemaparannya Mas Gali. Baik, teman-teman semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi pelatihan pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak materi dengan antusias dari awal hingga akhir. Dari apa yang telah dipaparkan oleh Mas Gali, izinkan saya untuk menarik beberapa poin penting, yaitu time mastery bukan soal sibuk, tetapi soal kendali. Bagaimana kita bisa mengelola waktu dengan sadar dan terarah, bukan hanya sekedar mengisi agenda dengan banyak kegiatan. Kita belajar mengenali penyebab stres dan burnout yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, mulai dari tuntutan akademik, aktivitas organisasi, hingga kurangnya kesadaran tentang batas dan prioritas. Kita juga diperkenalkan dengan berbagai teknik manajemen waktu, seperti Pomodoro untuk menjaga fokus, Deep Work untuk menyelesaikan tugas penting tanpa gangguan, To-do list realistis untuk manajemen harian, serta simulasi dan praktik langsung agar bisa diterapkan dalam keseharian. Tak kalah penting, kita juga diajak menyadari bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menyelesaikan tugas. Teknik seperti mindfulness, pernafasan dalam, hingga berbagai cerita dalam diskusi kelompok bisa membantu menyeimbangkan semuanya. Jadi intinya, produktivitas bukan berarti harus terus sibuk, tetapi bagaimana kita bisa tetap fokus, sehat secara mental, dan punya waktu untuk diri sendiri. Terima kasih banyak kepada Mas Galih atas materi yang sangat inspiratif dan insightful sekali. Kini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand atau ketik pertanyaan di dalam kolom chat. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya.
Izin bertanya. Baik, silakan Mas Eriko Prastiadi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Eriko Prastiadi. Di sini saya ingin bertanya, untuk Mas Gali sendiri dengan kesibukannya yang sekarang ini gimana sih cara membagi waktunya, Mas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Eriko. Untuk pertanyaannya mungkin ditabung atau langsung dijawab ya Mas Gali. Boleh langsung dijawab saja ya. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Iya, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Eriko Prastiadi. Jadi mungkin tips dari saya untuk membagi waktu di tengah-tengah kesibukan ya gitu. Jadi yang pertama tadi tentukan prioritas Mas Eriko mungkin ya. Jadi bisa diidentifikasi tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu. Jadi mungkin kan di sini kita sebagai mahasiswa gitu kan tugas utamanya yaitu terkait akademik. Jadi mungkin bisa diselesaikan terlebih dahulu akademiknya. Mungkin ada tugas-tugas mungkin bisa diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu membuat jadwal. Jadi membuat jadwal harian atau mungkin mingguan untuk membagi waktu dengan efektif. Kemudian selanjutnya mengalokasikan waktu. Mengalokasikan waktu di sini cukup untuk setiap tugas dan pastikan ada waktu untuk istirahat dan relaksasi. Jadi kan dalam sehari ini dalam satu hari itu terdapat 24 jam. Kita harus bisa membagi waktu mungkin 12 jam untuk kegiatan kampus, kemudian sisanya untuk ke diri sendiri gitu. Kemudian fokus pada satu tugas, yaitu pada satu waktu untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya, eh, oke, sudah. Mungkin itu, Mas Eriko, apakah sudah menjawab? Nah, tapi kan Mas, sekarang banyak nih mahasiswa yang lebih memprioritaskan organisasi daripada akademiknya. Itu tanggapan Masnya gimana? Tanggapan untuk pertanyaan tersebut mungkin ya. Jadi ya kenapa salah satunya kita mengangkat pelatihan ini yaitu mahasiswa banyak yang sekali kaget terkait kegiatannya mungkin yang di kampus banyak sekali yang meninggalkan akademiknya itu. Jadi kita di sini menyadarkan teman-teman juga membuat pelatihan untuk tetap pada jalurnya gitu ya. Kita sebagai mahasiswa itu lebih kepada bidang akademiknya terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gali. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman lainnya, apakah masih ada pertanyaan atau ingin menanggapi? Karena sudah tidak ada, soalnya lebih cepat. Baik, sudah cukup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan kampus maupun pribadi teman-teman semuanya. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu rangkaian acara pada hari ini. Kami mohon pamit. Sampai jumpa pada pertemuan webinar pelatihan selanjutnya. Salam produktif dan jaga kesehatan mental ya teman-teman. Dan teman-teman, teman-teman dimohon untuk men-scan barcode pada layar tersebut untuk bahan evaluasi dalam pelaksanaan pelatihan pada hari ini.
kiranya dapat diisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mungkin selanjutnya teman-teman bisa on cam untuk melaksanakan dokumentasi. Teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Masih saya screen saya. Teman-teman yang belum on cam silakan untuk on cam ya. Mbak Melani, Sekar Ayu, Mbak Farsya, Mbak Najwa, Mbak Hafna. Mungkin bisa dibantu screenshot Mbak Operator. Slide 1. Lalu selanjutnya slide 2. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti rangkaian seminar pelatihan pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dapat kami kembalikan kepada Ibu Maya.